Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama, marilah senantiasa kita menyampaikan puji syukur kepada Allah SWT. Hanya dengan izinnya setiap niat kita, setiap langkah kita, setiap perbuatan kita mendapat ridha darinya. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu, dan anak-anak nih bermain di belakangnya. Bapak-bapak, ibu, semuanya yang dirahmati Allah SWT, dalam kesempatan yang singkat ini saya hanya ingin berbagi sesuatu yang saya pikir penting untuk kita selalu ingat, yaitu tentang hubungan antara iman, ilmu, dan amal. Jadi tiga hal ini: iman, ilmu, dan amal. Nah, iman ini tentu kita yakini adalah keyakinan kita kepada Allah Ta'ala, kita melaksanakan segala perintahnya dan menghindari segala apa yang dilarang. Nah, iman, keyakinan itu bisa naik, bisa turun. Apalagi berbagai gangguan. Untuk dalam bulan Ramadan ini setan sudah dibelenggu. Tapi iman ini bisa naik, bisa turun. Oleh karena itu kita mendekatkan diri dengan Allah SWT, yaitu dengan pertama memperbanyak ibadah, kemudian juga bukan hanya dalam ibadah, tapi di dalam perbuatan, di dalam tindakan kita. Hal yang kecil misalnya kita mengatakan insya Allah, itu saja sudah menunjukkan bahwa kita mengingat Allah. Karena apapun yang kita buat hanya dengan izin Allah kita bisa melaksanakan. Kemudian ilmu ini tentu secara umum adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini kita peroleh dari mana saja. Tentu dari pendidikan yang formal, sekolah, atau perguruan tinggi. Tapi kita lupa bahwa ilmu pengetahuan juga kita peroleh dari berbagai sumber lain, dari masyarakat, dari keluarga. Nah, sering sekali banyak anak-anak kita ketika mereka remaja, ketika mereka dewasa, itu hanya pendidikan formalnya yang berhasil. Sementara pendidikan yang sering kita sebut informal, yang dari masyarakat, kalau non formal itu adalah pendidikan keterampilan biasanya. Tapi yang informal ini dari masyarakat, dari keluarga, yang sehari-hari di rumah, dalam lingkungan masyarakat. Sekarang kita sering dengar ceramah, di Aceh ini anak-anak sudah keluar dari yang seharusnya, dari perbuatannya, dari tindakannya, tentu tidak heran kita lihat kasus-kasus narkoba, menikah, dan yang semua itu sebenarnya adalah kegagalan dari pendidikan informal. Seringkali orang lupa pendidikan informal ini
Nah, ilmu pengetahuan yang kita maksud tadi bukan hanya yang formal, yang melalui sekolah, ya, melalui perguruan tinggi, tapi juga sangat penting apa yang diperoleh dari keluarga dan dari masyarakat. Masyarakat juga kalau dulu mungkin kalau lingkungan seperti komplek ini ada anak yang yang mungkin berbuat salah ya, nakal ya, biasa kenakalan remaja. Tapi kalau dulu ya waktu kita kecil itu yang tegur tetangga, yang tegur masyarakat, ya. Tetapi kalau tidak sekarang justru dibiarkan. Ya. Kalaupun ditegur orang tuanya yang marah, orang tuanya yang marah. Kenapa tegur anak saya? Ya. Jadi sehingga timbullah namanya apatisme. Jadi orang tidak peduli, ya terserah sajalah, gitu ya. Nah, demikian juga tidak timbul rasa empati, ya. Empati ini apa namanya, melihat orang lain, ya, tiba ya. Nah, melihat orang miskin, orang yang terlantar, atau orang kecelakaan. Nah, sekarang kalau ada kecelakaan itu apa, pada ambil video, ya. Nah, setelah saya ambil video baru lalu, ya. Nah, ini perubahan yang sangat mendasar. Itu adalah pendidikan yang mungkin kurang berhasil bisa dari keluarga, dari masyarakat, ya. Nah, itu yang kita sering sampaikan. Jadi memperoleh ilmu pengetahuan ini juga sebenarnya terkandung di dalamnya adalah karakter atau akhlak, ya, akhlak. Jadi akhlak ini bisa saja orang ya S2, S3, S4 namanya, tapi akhlaknya ya tidak terbentuk. Ya, itu kita khawatirkan ke depan itu istilahnya dari keluarga, lingkungan, masyarakat sampai negara. Ya kan? Ya, banyak orang sudah tinggi jabatannya, ya, tapi ya perbuatannya tidak ada empati bahwa rakyat kita sengsara misalnya, ya. Minyak dioplos, ya, segala macam. Nah, itu empati tidak ada, empati bahwa ini akan mensusahkan orang lain. Nah, kemudian amal ini adalah ibarat kita tahu punya ilmu pengetahuan, tapi tidak mengamalkan. Nah, jadi kita tahu ini baik, tapi kita tidak amalkan. Ini jelek, ya. Tapi kita buat, kita lakukan, ya. Sengaja kita lakukan, kita tahu. Nah, itu juga kegagalan kita dalam mengamalkan apa yang kita tahu yang baik, ya. Dan yang sangat penting tentu semuanya terkait iman, ya. Iman ini harus diikuti, ya, ibu, terutama anak-anak yang tua, sampai tentu kita dewasa itu selalu kita harus ikuti. Ya, kita sering dengar ceramah bahwa iman itu bisa berfluktuasi, naik turun, ya. Kadang-kadang keyakinan kita itu berkurang. Jadi kita menambah itu dengan tentu ya ikut di dalam majelis, ya. Kita ikut dalam majelis, kita sering dengar tausiah, ya. Tapi alhamdulillah sekarang banyak masjid ya sering ada tausiah, ya. Nah, jadi itu mengingatkan kita dan mendekatkan kita. Tentu kita tahu apa yang sebenarnya kita lakukan. Nah, ilmu tanpa iman itu sering dikatakan menyesatkan, ya. Ilmu orang tahu tapi tidak punya iman, jadi dia bisa berbuat apa saja dengan apa yang dia ketahui. Jadi apa namanya, dia tahu, ya, tapi karena tidak ada iman, ya, maka dia tidak ada imannya rendah, ya. Dia tidak takut Tuhan, ya, tidak takut Allah, tidak takut peringatan Allah, maka dia tidak imannya bisa turun dan dia melakukan perbuatan yang tidak diridai oleh Allah SWT. Kemudian amal tanpa ilmu itu adalah
adalah sia-sia. Jadi kita mau buat sesuatu tanpa mengetahui, ya. Kalau kalau tukang itu buat bangunan irang-irung, ya, bisa irang-irung karena nggak ada Tuhan, ya. Atau jahit baju bisa irang-irung juga, karena apa? Tidak mendalami ilmu, ya, dan mengamalkan. Jadi mengamalkan saja, tapi ilmunya nggak ada. Nah, ilmu ini tidak mesti kembali lagi pada pendidikan formal tadi, ya. Tapi kita bisa peroleh dari masyarakat, dari keluarga dan ahlimu. Nah, saya ingin mengutip satu bagian dari surah Al-Mujadilah ayat 11. Allah berfirman, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Niscaya Allah itu akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan. Jadi ini ada kata dannya, ya. Jadi orang-orang yang beriman dan berilmu, bukan orang yang beriman atau yang berilmu, ya. Tapi orang-orang yang beriman, ya, di antara kamu berarti ada yang tidak, ya. Yang beriman di antara kamu dan yang berilmu pengetahuan. Nah, itu ada Allah mengatakan, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, itu adalah peringatan dari Allah SWT bahwa ilmu, ya, dan iman itu harus menyatu, ya. Kemudian di surah yang lain itu Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang beriman dan mengamalkan amal soleh adalah sebaik-baik makhluk. Artinya beriman dan mengamalkan amal soleh. Jadi kembali tadi ini semua terkait, yaitu ilmu, iman, ilmu dan amal. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita, terutama bagi saya sendiri, dan tentu kita selalu berdoa semoga kita selalu diberi keimanan, meningkatkan keimanan kita, ya, mendapatkan ilmu yang berkah dan amal yang berkah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.